Shalom, selamat Jumat Agung, selamat Paskah buat kita semua, buat saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada sampai saat ini. Dan semoga juga kita masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan di momen yang luar biasa ini saya sangat rindu sekali ingin berbagi buat kita semua. Ada pertanyaan besar dari dunia yang harus kita jawab, saudara. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Allah yang datang dari tempat yang maha tinggi, yaitu dari kerajaan surga, turun ke dunia, telah mengambil rupa sebagai manusia. Dia berinkarnasi sebagai insan manusia, hanya demi untuk menebus dosa-dosa manusia. Yang menjadi pertanyaan besar itu adalah, kalau dia adalah Tuhan, pasti dia berkuasa. Tentu saja dia berkuasa menghapuskan dosa-dosa manusia. Kenapa? Ketika dia menghapuskan dosa manusia, harus melewati kematian. Kenapa dia harus disiksa? Kenapa dia harus diperlakukan sedemikian hina oleh umat manusia, oleh ciptaannya sendiri? Pertanyaannya, apa tidak ada cara lain? Kenapa harus dengan cara seperti itu? Nah, yang pertama sekali harus kita ketahui, saudara-saudara, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kenapa Yesus itu harus mati dan berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia? Jawaban yang pasti adalah Allah ingin memperdamaikan dirinya dengan manusia, karena hubungan manusia dan Allah sudah rusak. Dosalah yang menjadi akar dari permasalahan ini, karena Tuhan yang naturnya suci dengan kondisi manusia yang naturnya sudah berdosa tidak memungkinkan lagi untuk manusia itu bisa bersekutu baik dengan Allah sang penciptanya. Nah, dengan kondisi itu manusia sudah tidak bisa datang sembarangan lagi kepada Tuhan dengan kondisinya berdosa. Nah, agar lebih jelas lagi untuk memahami apa makna dari pengorbanan Yesus dan kematian Yesus di kayu salib, kita harus mengetahui bagaimana benang merahnya ini bisa sampai kepada berujung kepada sebuah pengorbanan dan kematian Yesus di kayu salib. Ini berawal dari kejatuhan manusia yang pertama diciptakan Tuhan, itu Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, teman-teman, kalau kita ingat kembali bagaimana kisah Adam dan Hawa ketika Tuhan menempatkan sebuah pohon tengah taman itu, Tuhan memerintahkan untuk tidak menyentuh apalagi memakan buah daripada pohon itu, karena Tuhan mengatakan ketika manusia memakannya, manusia itu akan mati. Dan bagaimana kita bisa melihat ketika manusia itu masih taat dan belum memakan buah daripada pohon itu, hubungan manusia atau relasi manusia dengan Allah itu masih berjalan dengan baik. Karena kenapa? Ketika manusia masih taat, manusia naturnya masih sama dengan Allah, yaitu sama-sama kudus. Dan keadaan kudusnya Allah dan masih keadaan kudus suci manusia masih sangat memungkinkan manusia itu bersekutu dengan sangat baik dengan Allah. Nah, bandingkan ketika bagaimana manusia itu akhirnya terperdaya oleh iblis, akhirnya makan buah daripada pohon itu. Akhirnya hubungan yang tadinya begitu indah antara manusia dengan Allah ketika rusak. Kenapa? Karena kondisi manusia pada saat itu sudah tidak kudus lagi. Manusia sudah berdosa, dan dengan kondisi seperti itu tidak memungkinkan lagi datang menghampiri Allah atau bergaul karib dengan Allah yang kondisinya kudus, karena Allah kudus. Kudus dan dosa tidak mungkin dapat bertemu. Namun ada kabar baik, saudara, karena Allah kita adalah kasih. Dengan sifatnya yang kasih, Tuhan Allah kita tidak akan membiarkan manusia yang telah jatuh dalam dosa itu untuk selamanya akan dibelenggu oleh iblis. Tuhan akan menolong kita dari kuasa dan belenggu daripada dosa itu. Untuk itu Tuhan menyatakan sebuah janji keselamatan yang pertama, yaitu proto-evangelium, dan ini merupakan Injil yang pertama yang dinyatakan di Kejadian 3 ayat 15. Saya akan membacakannya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana nantinya akan datang keselamatan besar yang merujuk pada salib Kristus. Dengan keadaan tumitnya yang diremukkan, atau ini melambangkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus, kita bisa belajar dari sini bagaimana dia akhirnya mengalahkan kuasa iblis itu, meremukkan kuasa iblis itu, meremukkan kepala si ular itu. Ini melambangkan sebuah kemenangan yang melepaskan kita dari belenggu dan jerat daripada maut itu sendiri. Dari kisah kejatuhan dosa Adam dan Hawa dari Kejadian 3 ini, kita juga bisa belajar bagaimana Tuhan memberikan solusi, yaitu untuk menutupi dosa kita itu dengan adanya pengorbanan darah. Artinya melalui pengorbanan darah dosa kita itu ditutupi.
Kita bisa melihat bagaimana ketika Adam dan Hawa, ketika mereka menyadari ketelanjangan mereka, mereka merasa malu. Namun pada saat itu Tuhan Allah langsung mengambil binatang dan mengambil kulit binatang itu dan menjadikan pakaian dan memakaikannya kepada manusia itu. Artinya apa, saudara? Artinya untuk menutupi aib manusia, untuk menutupi keberdosaan manusia, ada yang dikorbankan. Sama halnya dengan Adam dan Hawa tadi. Ada binatang yang darah yang dicurahkan untuk kulitnya diambil untuk jadikan pakaian untuk menutupi rasa malu daripada manusia itu. Dan sepanjang kisah perjanjian lama kita juga bisa menemukan banyak bagaimana korban pencurahan darah untuk menutupi dosa ini dilakukan. Di kitab Imamat kita bisa melihat bagaimana seorang imam itu ketika mengorbankan seekor lembu atau domba dan memercik-mercikkan darah itu untuk menutupi dosa yang dilakukan oleh umatnya. Dan kita ingat kembali bagaimana ketika Tuhan ingin mendatangkan tulah di tanah Mesir, yaitu tulah untuk kematian anak sulung, supaya bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan untuk kembali ke tanah perjanjian. Ada juga darah yang dikorbankan, yaitu darah domba yang mereka oleskan di kedua ambang pintu dan di atas tiang pintu mereka, agar setiap anak sulung daripada keluarga orang Israel itu selamat dan tidak mengalami kematian anak sulung. Selalu ada darah yang dikorbankan untuk menutupi dosa dan untuk mendatangkan keselamatan. Dan kita ingat juga bagaimana ketika Abraham ingin menyembelih Ishak, ingin dikorbankan kepada Allah. Dan ketika itu Tuhan langsung mengingatkan Abraham untuk tidak jadi mengorbankan Ishak, dan pada saat itu juga Tuhan menyediakan seekor seekor anak domba yang tersangkut semua belukar yang akan digantikan untuk disembelih. Dan kisah itu menggambarkan bagaimana kita juga digantikan oleh Yesus, gak jadi disembelih, yang seharusnya kita yang disembelih karena dosa, harusnya kita dihukum karena pelanggaran kita. Dan ternyata saudara, semua binatang yang dikorbankan, domba, lembu, yang darah yang dicurahkan untuk menutupi dosa manusia sepanjang kisah perjanjian lama, hanyalah menjadi solusi sementara. Tidak bisa menyelesaikan dosa manusia, tidak bisa menyelesaikan manusia dari perhambahan dosa sampai kepada akar-akarnya. Hanya satu solusinya. Solusinya adalah harus menyembelih domba Allah yang sejati, anak domba Allah. Itulah yang menjadi solusinya. Itu kenapa ketika Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 29. Saya bacakan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus adalah anak domba Allah yang sejati, anak domba yang sempurna, yang satu-satunya bisa menyelesaikan permasalahan dosa manusia, yang menyelesaikan dosa sampai kepada akar-akarnya. Itu dibuktikan dengan kematiannya di kayu salib. Penebusan yang dilakukannya berlaku sekali untuk selama-lamanya. Demikian teman-teman, harapannya dari apa yang boleh saya bagikan tadi, di momen ini kita boleh lebih lagi merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan itu, karena hanya melalui anugerah lah kita boleh selamatkan melalui kematiannya di kayu salib. Karena tidak ada satu jenis pun perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk melepaskan kita daripada belenggu dosa, melainkan hanya anugerah daripada Tuhan kita Yesus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Demikian, tetap semangat. Jesus bless you.